Ini ponakan, semua ponakan dari Soet, dari Kupang, ada memberikan terbaik bagi perjalanan usia saya, sehingga apa yang ponakan buat, anak-anak buat, tentu saya dengan ini minta banyak-banyak terima kasih atas semua yang dipersembahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terhormat Mama Pendeta, Mama Ina, Mama Milsi yang mungkin ada pelayanan di Tua Ukan sehingga harus lebih dahulu, dan yang kami hormati juga Mama Abang, Mama Tina Masneno, Bapak Ibu Kak yang sangat kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman semua, Bapak Sekretaris, dan tentu semua Bapak Ibu yang berkenan hadir di undangan kami. Tentu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentu yang pertama dapat kami sampaikan bahwa saat kami merenungkan akan perjalanan tugas tanggung jawab kami selama 28 tahun, seperti apa yang disampaikan oleh Mama Ina, tentu banyak liku-liku yang kami alami. Ketika kami tengok ke belakang, ketika kami mulai masuk pegawai, ditempatkan di Flores Timur, dan tentu waktu itu Flores Timur itu masih gabung satu kabupaten, dan tentu di dalam tugas-tugas kami dan waktu itu kami ditempatkan di sana masih non PNS, dan ini yang kami sangat rasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai kami dalam setiap kesulitan ketika kami bergumul. Karena di Flores Timur itu terdiri dari pulau-pulau, 3 pulau, Larantuka, Adonara, Lembata, dan Solor. Dan kami keliling dengan kondisi honor kami yang begitu kecil. Tapi kami harus lalui itu 3 pulau itu dalam rangka pembinaan. Dan kami merasa bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap kesulitan kami, tapi Tuhan selalu ada buat kami. Sehingga ketika kami pengangkatan dan setelah berkarya di Larantuka, setelah pemisahan antara Lembata dengan Larantuka, dan di tahun 2020 menjadi otonomi, kami dikembalikan ke daerah dari vertikal yang dulu. Kita kembali ke daerah, dan pada tahun 2009 kami minta ke Kabupaten Kupang. Dan dengan pemahaman seperti ini, tentu ini ucapan yang kami mau buat hari ini. Jadi bukan ketika hanya jadi pegawai, tapi ketika kita pensiun juga harus mengucapkan Tuhan terima kasih. Karena ketika kami PKD, waktu itu kami di koperasi. Nah, di koperasi itu dalam tugas-tugas itu hanya lihat itu tentang neraca berkaitan dengan
untung rugi dari setiap koperasi, UKM, dan sebagainya. Dan kebetulan saya di situ di bagian yang pensiun, yang urus-urus pensiun. Nah, disitulah saya merasakan bahwa ternyata saya masih kuat. Waktu saya dari sekian banyak pegawai yang datang dengan variatif persoalan, ada yang masih sudah sakit, Pak Pendeta tadi sampaikan, yang ketika saya melihat dengan diri saya, ternyata Tuhan begitu baik. Sampai akhir tugas saya, Tuhan masih berikan kekuatan, masih berikan nafas kehidupan, bahkan masih berikan keluarga untuk kami bersama-sama menghadap kehidupan selanjutnya. Dan inilah pemahaman-pemahaman yang membangun kehidupan dalam diri saya. Dan tentu di dalam perjalanan tugas-tugas kami, tentu ketika menghadapi banyak-banyak persoalan, Mama Kaban biasa panggil saya, karena banyak pegawai-pegawai, ini pegawai Kabupaten Kupang dengan variatif persoalan ini, mau panggil saya, Kak, ini bagaimana? Ini ada yang sudah tidak bisa, ini gajinya tidak bisa masuk, tidak bisa transfer lagi, tolong diurus. Ada yang sudah tua, ada yang pensiun mendahului, tapi masih terima gaji terus. Nah, ini yang persoalan-persoalan, tapi karena di sumber daya, di urusan kepegawaian ini, memang itu ada harus urus dengan hati. Kalau ikut aturan, itu tabrak aturan. Tapi karena mengingat dia punya kehidupan keluarga, maka kita harus urus itu dengan hati. Dan Mama Kaban, di dalam akhir tugas kami ini tentu masih banyak tugas yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman lain. Tentu itulah batas yang harus kami lakukan, yang kami dapat buat. Dan tentu di dalam perjalanan tugas-tugas ketika kita merangkai pekerjaan bersama-sama, tentu banyak hal yang tidak berkenan, baik kepada Mama Kaban, Bapak Sekretaris, teman-teman Kabid, dan bahkan kakak-kakak semua yang ada di kantor. Tentu ada banyak yang tidak berkenan di hati. Nah, tentu yang tidak berkenan di hati ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf, karena itulah saya sebagai manusia biasa yang tentu tidak bisa mampu untuk melebihi dari tugas-tugas yang diberikan. Tentu ada banyak kekurangan-kekurangan yang tentu yang saya buat, baik itu dengan sadar maupun tidak sadar, saya mohon maaf.